Begitu orang yang lewat, bagaimana kami ini akan pergi ke negara sana, ada kesempatan untuk transit beberapa hari untuk umrah. Kita semangat begitu. Masih katakan jangan, selesaikan dakwah kamu. Nanti ke berikutnya baru kita datang untuk umrah. Saleh Mukbil, Amir Yaman, dia cerita. Dulu pertama kali saya ke Pakistan, senang. Bahkan lihat ternyata di Pakistan orang jual shawl banyak nih, jual selendang banyak. Harganya murah di Pakistan dan di India dibanding dengan di Yaman. Maka selesai sudah 4 bulan. Boleh berpikir kalau saya beli ini shawl banyak, saya pulang ke Yaman modal saya kembali. Maka beliau bilang, kalau masya alhamdulillah 4 bulan saya sudah selesai, sudah bayar tangguh, boleh nggak saya beli ini shawl ini banyak ini untuk bawa ke Yaman? Masih katakan jangan. Kau pulang dulu, Karkuzari, selesai baru datang lagi ke Pakistan untuk beli, jual. Dan beliau taat. Hanya dua-duanya terjaga. Jadi jangan dicampurkan dulu antara bisnis dengan lain. Kalau Anda pergi haji, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk dakwah, Nabi telah sabdakan, man akhlasallah arba'ina yauman la yabi wa la yashtari. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya 40 hari untuk Allah, jangan berjual beli. Selama dia 40 hari tidak berjual beli. Fajjar baina jawana ya nabi hikmah. Nanti Allah akan pancarkan segala temu dia sumber-sumber hikmah. Jadi semata-mata karena Allah. Kalau ada niat yang lain pasti akan tersingkir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi mendoa. Sekian banyak doa. 2 kali dan beliau mendoa. Tentang ikhlas dan juga istikhlas. Beliau doa, ya Allah, kesusahan yang ada zaman sahabat Nabi itu jangan kau berikan pada umat hari ini. Alhamdulillah, dakwah kita sekarang mudah, bukan seperti para sahabat. Berkat doa beliau. Yang kedua, ya Allah, siapapun di hatinya ada keinginan untuk buat ini kerja, mudahkan dia buat kerja walaupun tanpa asbab yang memadai. Alhamdulillah, banyak petani-petani miskin sudah sampai ke India, Pakistan dan miskin, tapi dan hadirin Allah, jamaah dari Bangladesh datang, masya Allah, kita nusrah dia. Kita kira ini uangnya banyak dari Bangladesh, dari Pakistan datang kemari. Tapi setelah kita pergi ke Bangladesh, ternyata dia punya cuma sepeda ontel saja. Ini yang kemarin ke Indonesia, ini yang kemarin ke Malaysia. Ternyata orang miskin, Allah gunakan. Dan yang ketiga, ini ujian, ikhlas. Ya Allah, siapapun yang punya niat keduniaan dalam dakwah ini, singkirkan dia. Jadi kalau kita capek korban dalam dakwah, sudah pergi, tapi ada niat yang tidak benar, ingin mendapatkan kedudukan, lalu dia pasti akan disingkirkan oleh Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka penting, Pak, kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu. Dan hadirin Allah, akhlak yang baik tadi kita sempurnakan. Jangankan memuliakan alim ulama, wanita pelacur meminumi anjing saja Allah ampunkan dosa dia. Apalagi santri, Pak, minumin kiai atau minumin tamu-tamunya. Kita ini kan bukan pelacur, Pak. Yang datang-datang ini bukan orang jahat. Kita muliakan lebih dari itu kan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Allah puji para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa di antara pujian Allah kepada para sahabat? Selain dipuji tahajud mereka, salat mereka, yang Allah puji apa? Sahabat Nabi ini hebat, Pak. Memberi makan pada orang kafir. Allah memuji sahabat karena mampu memberi makan kepada orang kafir. Hafal ayat Qurannya? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi sahabat Nabi ini yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, memberikan makan dengan rasa cinta kepada Allah. Siapa dikasih makan? Miskinan, orang miskin biasa. Yatiman, orang yatim biasa. Yang luar biasa, wa asiran, tawanan perang. Orang kafir yang pegang pedang dalam peperangan, kemudian mereka nyerah, ditawan, dibawa ke Masjid Nabawi, diikat di tiang Masjid Nabawi. Dan ada di antara sahabat yang terbunuh gara-gara dia juga. Sekarang jadi tawanan perang, orang kafir. Tapi sahabat Nabi kasih makan sama mereka. Jadi pujian Allah kepada para sahabat Nabi, di samping pujian tentang bagaimana salat mereka, mereka tahu, juga dipuji oleh Allah bagaimana akhlak mereka memberikan makan kepada orang kafir. Diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Mulai bagaimana muasyarah muamalah Nabi. Tapi ketika waktu makan tiba, lepaskan ikatan. Gelar sufrah. Di sini sahabat, sana musuh. Ambil korma, suapin musuhnya tersebut.
musuh terenyuh. Itu tangan yang tadinya pegang pedang, sekarang pegang korma nyuapin aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tinggal sampai 3 hari, Pak. Musuh dalam tawanan di Masjid Nabawi sebagai tawanan hanya 3 hari nggak nyampe, sudah masuk Islam. Sumamah bin Utsal terkenal bunuh sahabat Nabi sekian banyak. Sahabat ngincer kapan bisa nangkap dia nih? Susah ditangkap. Suatu saat ditawan. Nabi tahu ini Sumamah, sahabat nggak tahu. Oleh Nabi dakwain. Nabi kata, kamu tahu dia siapa? Sumamah. Hah? Sumamah? Yang sudah bunuh sekian banyak sahabat-sahabat kita? Iya. Tapi Nabi dakwain terus. Tapi dia nggak bisa nolak. Dia katakan, wahai Muhammad, in tukrim. Kalau kamu muliakan orang yang mulia agak kecil. Wa taktul zadamin. Tapi kalau kamu bunuh aku, nanti kamu membunuh orang yang punya darah. Di belakang saya juga masih banyak kaum saya. Nabi dakwain lagi. Tetap aja. Kalau kamu ikram saya silakan. Kalau enggak, kalau bunuh, saya punya darah juga. Hanya 3 hari tinggal, susah nih orang. Sahabat Umar sudah gak kuat, mau tebas lah. Udah kata Nabi, saya bebaskan kamu. Saya bebaskan. Heran dia, semua heran. Aku sudah banyak bunuh sahabat dia. Sekarang kau dengan mudah bebaskan. Maka ketika bebaskan, dia pergi ke sumur, enggak lari, mandi dia. Masuk lagi ke masjid. Wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak, Pak. Tapi dengan keikhlasan. Dan hadirin Allah, ini dakwah yang kita kerjakan sekarang, Pak. Bagaimana supaya agama tersebar dalam kehidupan kita, tapi dengan membawa akhlak. Maka Allah Subhanahu firmankan dalam Al-Quran, kerja umat Nabi Muhammad wasari'u, cepat-cepat, jangan lambat. Ila maghfiratin min rabbikum wa janal ardu as-sama'u u'iddat lil muttaqin. Siapa orang akan mengejar itu surga? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Berinfak untuk hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berinfak dalam Islam, anfiqu fi, kebanyakan infak itu infak untuk perjuangan di jalan Allah. Berinfak kepada orang miskin, orang fakir miskin juga itu berinfak juga. Tapi infak dalam Al-Quran kebanyakan anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum la. Berinfak untuk memperjuangkan agama Allah. Berjuang agama Allah. Dulu presiden sekarang Pakistan, Imran Khan, perdana menterinya sekarang namanya siapa? Jago main kriket dia. Mantu dia Masya Allah, Masturah, anak dia perempuan. Kemarin Masturah aktif. Mantu dia juga ikut ikram kita kemarin. Dia ini suatu saat dulu datang ke Istimewa Rewin, saya hadir yo. Datang menghadap kepada orang tua kita. Ditasyir, Imran kapan keluar? 3 hari atau 40 hari. Kata Imran, waduh saya sibuk sekarang, nggak bisa saya. Tapi alhamdulillah selama hidup saya sekarang, dulu waktu dia dulunya, saya sudah banyak berbuat, berinfak untuk agama. Apa yang kamu kerjakan? Saya sudah bangun masjid, yatim piatu, bahkan bangun rumah sakit Islam dia. Banyak kebaikan. Maka masyarakat katakan, wahai Imran, selama ini kamu telah membantu umat Islam. Kamu belum membantu Islam. Kamu telah banyak berinfak untuk memberi makan kepada umat Islam. Tapi kamu belum membantu Islam. Kan dengan ikram tadi kita membantu umat Islam. Mudah-mudahan dia masang. Tapi yang diinginkan juga bagaimana kita membantu Islam. Heran. Dia katakan saya belum pernah dengar kata-katanya daripada ulama. Bagaimana? Maka masyarakat kita katakan, Imran, dengan kamu memberi makan, membuat rumah yatim piatu, berarti memberi makan kepada yatim piatu. Yatim piatu ini Islam atau Muslim? Yatim piatu itu Muslim, orang Islam atau Islam? Orang Islam kan? Muslim. Baik. Dengan kita memberi makan kepada anak yatim piatu, berarti kita membantu umat Islam. Ini masjid dibangun nih. Dengan kita membangun masjid, untuk apa kita bangun masjid ini? Ini kipas angin, lampu, untuk apa? Untuk umat Islam kan? Sebenarnya umat Islam bisa sholat tanpa bangunan masjid. Nabi sabda, "Ju'ilat li'ardhi masjidan wa tahuran." Untuk aku dan umatku dijadikan ini bumi masjidan, tempat sholat. Dapat bisa untuk bersuci. Jadi tanpa ada masjid, umat Islam bisa sholat, harus sholat berjamaah. Jangan sampai ada alasan karena nggak ada masjid tidak sholat berjamaah. Ada beberapa perumahan-perumahan yang dibangun oleh developernya orang Kristen, nggak mau dia bikin masjid, sehingga itu orang di perumahan tadi nggak sholat berjamaah, nggak ada alasan. Kita bisa sholat di Pasung, di lapangan voli kita bisa sholat, azan kumandangkan azan di sana. Tapi kenapa kita bangunkan juga masjid? Bahkan di Sudan, saya dulu pernah keluar di sana selama 2 bulan di Sudan. Ke desa-desa kita jalan kaki waktu itu. Musim panas, nanti kita berada di masjid. Sorenya kita bagikan jamaah kami sampai 50 orang waktu itu dari masjid. Dibagi 10 sana, namanya zawiyah, musola zawiyah.
Sampai di sana saya bilang, mana masjidnya? Itu kata orang kampung. Ternyata tanah biasa dipasang 4 biji batu, kemudian di depannya sutra itu. Itu musola mereka di sana. Bahkan kalau kita lihat bangku sejadah, mereka merasa nggak enak. Jadi sholatnya betul-betul di atas tanah. Itu bisa sholat. Tapi kenapa sekarang dibikinkan bangunan ini, dipasangin lampu nih? Untuk siapa? Dibangunkan masjid itu bukan untuk Islam, Pak, tapi untuk umat Islam. Supaya jangan kepanasan dibikinkan kipas angin. Supaya jangan kegelapan dibikinkan lampu. Jadi dengan kita memberikan lampu dan sebagainya, berpahala. Kita tidak menafikan. Bahkan membuat masjid sebesar sarang burung saja balasannya adalah istana di surga. Tapi perlu diingat, dengan kita membangun masjid, kita membantu umat Islam. Di rumah sakit, kita buat rumah sakit Islam. Sebenarnya bukan rumah sakit Islam, rumah sakit umat Islam. Karena yang di rumah sakit yang diobati itu Islamnya kah? Orang Islamnya kah? Apa ada orang datang, Pak Dokter, tadi malam saya tahajud lemah nih. Vitaminnya apa, Pak Dokter? Pak Dokter, istri saya kok marah-marah gitu. Vitaminnya apa? Enggak. Yang diobati kan tangan yang patah, telinganya yang mungkin gak dengar lagi, matanya yang kabur dan sebagainya. Jadi dengan kita membangun rumah sakit Islam berarti membantu umat Islam. Nah, kapan dikatakan membantu Islam, Pak? Kapan membantu Islam? Dengan dakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, sangat sensitif sekali. Dan tidak semua kita paham, Pak. Saya sendiri nggak paham. Itu juga dari Imran Ham juga nggak paham. Kami yang hadir waktu itu juga nggak paham juga. Jangankan kita, Sayyidina Umar sendiri, Pak. Padahal ujar Nabi, orang yang paling pintar sesudah aku ini adalah Umar. Inna likulli ummatin muhaddats. Setiap Nabi itu punya di umat ada mu'allim bicara itu. Bicara juga wahyu dari langit, itulah Umar. Cerdas betul ini. Tapi sampai detik ini pun waktu itu Umar belum paham. Sayyidina Umar apa bagi kita? Maksudnya apa? Nabi SAW hari Ahad sore dalam keadaan sakit kasih bayin hidayah kepada Usama, ikat dengan sorban merah, berikan hidayah untuk berangkat menghadang tentara Romawi akan menyerang kota Madinah. Nabi katakan setelah ini berangkat semuanya, berangkat. Kasih bayin hidayah, diberangkatkan. Nabi kan sakit, bayin hidayah nanti pingsan. Kasih sampai Nabi pulang ke rumah pingsan terus. Nabi katakan kepada Aisyah, amfidhu basar, kirimkan cepat Usama, jangan terlambat. Makanya berangkat mereka pada malam hari juga, sampai berkemah di Al-Juruf namanya, batas kota Madinah di mana Dajjal nggak bisa masuk di sana. Ternyata Nabi SAW meninggal dunia. Pagi hari meninggal dunia. Maka rombongan ditarik, jadi melanjutkan perjalanan ke Romawi, bahkan ditarik lagi. Selesai pemakaman Nabi SAW setelah 3 hari, Abu Bakar menjadikan khalifah. Maka orang-orang Romawi Persia berpikir, dulu kan mereka tuh perang kan ada nabinya, dan setiap berperang dia doa, turun bantuan langit, menang. Sekarang yang pandai doa sudah meninggal. Berarti kalau kita serang Madinah, nggak ada lagi yang pandai doa, kita akan menang. Karena kemenangan umat Islam itu karena ada nabi yang pandai untuk mengarahkan langit. Sekarang nggak ada lagi. Maka mereka siap-siap untuk menyerang kota Musailamatul Kadzdzab juga siap-siap untuk menyerang Madinah juga. Dalam keadaan yang demikian, Abu Bakar jadi khalifah, ambil panji. Usama, ini panji yang kamu titipkan kemarin, bawa berangkat. Dan siapa yang telah mendaftarkan namanya dengan Usama harus berangkat. Khalid bin Walid bentuk rombongan serang Wahsy. Serang siapa? Musailamatul Kadzdzab bersama Wahsy ikut juga. Umar, kamu keliling sekitar Madinah ini, taskil semua, taskil. Tinggal Abu Bakar lagi. Umar heran, sahabat Nabi semuanya heran. Bagaimana kok Usama diberangkatkan, Khalid berangkat, Umar berangkat, habis. Sedangkan Mekah dalam